Halo, selamat Malam. malam. Salam jumpa buat semua rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Selamat malam Pak Andi Halim. Selamat malam Pak Andi. Masih hidup semua ya. Puji Tuhan, sehat semua Pak. Malam Pak Andi. Tuhan. Kita masih diberi umur. Amin. Untuk terus belajar dan bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Dan untuk mempersiapkan nanti kita berangkat. Supaya berangkat dengan berani. Berangkat dengan iman. Memenuhi panggilan Tuhan. Tapi selama belum dipanggil, kita tetap harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan menyadari bahwa hidup hanya sementara. Dan kita belajar terus dalam kesementaraan ini untuk mengerti nilai-nilai kekal yang dari surga. Supaya kita tidak menyia-nyiakan ya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberi kita anugerah supaya kita tidak menyia-nyiakan anugerahnya. Tapi kita mau meresponi dengan sungguh-sungguh ya melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan ya. Oke, kita akan mulai dengan berdoa. Kita sudah masuk pada sesi yang ketiga dari tema mengenai kematian. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, di dalam kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati baik kami yang di YouTube, di Zoom, di aplikasi Radio RMC, dan di website. Tuhan berkati semuanya agar alat-alat ini juga boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi teman-teman semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Saya ya minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana kalau salah seorang anggota kita dipanggil pulang. Atau kita sendiri kalau dipanggil pulang, apa yang paling kita pikirkan? Atau nggak mau mikir? Atau nggak mau tahu? Atau menganggap enteng? Atau ketakutan? Atau nggak siap ya? Pak Andi. Ya, Bapak Kegi. Ya, bisa saya kesaksian sebentar? Wah, oke. Ini mic-nya saya buka dulu. Silakan Pak. Tolong dibuka dulu mic-nya. Gini ya, saya akan menyaksikan, saya dulu kurang sedikit mati. Tapi saya sudah siap. Saya kan dari Bali, hotel. Lalu saya tidak sebut namanya, jemaat dari Pak Andi ngajak saya ke rumah teman saya, karaokean. Tapi teman saya ini janjian sama cewek ini bawa laki satu temannya. Lalu kita karaokean sama minum wine. Kira-kira 2-3 botol. Perempuan ini mabuk. Saya juga mabuk. Perempuan ini bisa mendekati saya seperti ada keluhan gitu loh. Saya bilang kamu tetap dekat Kristus gini-gini. Kristen, tapi mungkin kurang teguh. Sudah begitu, buyar kita makan di restoran. Waduh, saya sudah mau mati, Pak.
Saya ngomong sama perempuan itu punya lelakinya, tapi bukan pacarnya, jaga gitu loh. Saya bilang begini, ini jantung saya sudah nggak kuat. Saya sudah rasanya mau mati. Tolong nantinya kalau aku mati, kalau bisa dihidupkan, itu kumpon jantungku. Oh iya, iya, iya. Gitu. Sudah gitu saya nggak tahu bagaimana, tahu-tahu. Untung saya ini tahu tadi mobil, diantarkan pulang. Nah, perempuan itu diantarkan dulu sama temannya ini, lalu saya. Maksudnya teman jemaatnya Pak Andi ini yang harus ngantarkan saya. Cuma dia enggak, dia juga mabuk. Tapi dia mabuk, dia pulang duluan. Lalu puji Tuhan saya diantarkan pulang. Waktu perjalanan, waduh, saya masih hidup ini. Saya diantar pulang, saya nyanyi salibnya, salibnya, saya minta ampun sama Tuhan. Lalu saya puji Tuhan sampai di rumah saya. Jadi laki ini baik. Untungnya baik, saya baik sama dia, saya nggak main-main gitu loh. Tapi kalau saya main-main, wah bisa saya dibuang loh. Untungnya loh, saya kan nggak mau. Jadi untung puji Tuhan saya diantarkan pulang. Sudah gitu saya pulang lekas masuk kamar, saya berdoa, tidur, blek. Tahu-tahu besoknya teman saya itu yang jemaatnya Pak Andi Halim, langsung dia, wah tuh muka kamu seperti mayat kemarin. Untung kamu gak mati. Iya, aku mau mati bisa tak pikir. Puji Tuhan saya nggak dibuang dan sampai sekarang. Wah, saya sejak itu saya tidak berani minum wine lagi. Ngeri. Ya itu kesaksian. Sudah saya siap mati waktu itu. Saya siap mati, cuma kalau bisa dihidupkan. Tapi saya siap sudah ketemu Tuhan Yesus. Saya sudah siap, gitu loh. Tapi puji Tuhan nggak mati sampai sekarang ini sudah ada 15 tahun mungkin yang lalu. Iya, iya. Kok bisa, Pak? Kok bisa sampai mabuk, Pak? Minum wine itu ternyata kalau 2-3 botol, cuma 3 orang yang minum. Bisa mabuk, keras mabuknya nggak enak loh. Wah, iya dong. Masa minum wine 3 botol? Iya 3 botol 3 orang. Perempuan itu sampai di kaki saya itu loh. Paikui cerita soal keluarganya. Saya bilang kamu harus tenang, kamu dekat Kristus. Saya bilang gitu. Gitu. Jadi tapi dia bawa teman laki itu. Untung teman laki itu baik. Sampai sekarang saya nggak ketemu sama laki itu. Saya mengucapkan terima kasih mestinya. Untung saya nggak dibuang, Pak. Kalau saya dibuang di pinggir jalan ya iso loh. Untung oke. Itu loh ngeri itu. Oke. Terima kasih pengalamannya. Ya, pengalaman masih. Ya, saya kira setiap orang mungkin pernah ya hampir mati ya. Saya juga pernah mengalami hampir mati. Ya, tapi ya itu saat-saat yang ya memang kalau sudah mau mati ya berserah ya, mau apa lagi. Mau memberontak, mau ngelawan, mau nggak terima, ya mau apa lagi. Ya kecuali ya berserah aja. Oke, baik. Kita kembali kepada ini ya, materi yang saya siapkan di PowerPoint. Ya, ini yang kita bahas minggu lalu ya. Arti mati secara rohani. Itu mati yang paling mengerikan. Ya, mati yang benar-benar mati. Kalau mati yang jasmani itu bukan mati yang benar-benar mati karena itu hanya perpisahan antara tubuh dengan roh. Tapi roh kita tetap hidup. Rohnya tetap istilahnya tetap berlangsung rohnya itu. Jadi bukan berarti mati itu selesai habis, bukan ya. Makanya banyak orang yang punya konsep salah dan dianggap mati itu berhenti habis. Makanya ada yang bilang, loh, Allahnya orang Kristen kok bisa mati? Nah, itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus kan.
Ya, pengertian mereka Allahnya kok bisa mati kan berarti Yesus bisa mati kan. Loh, Yesus kok bisa mati? Loh, emangnya menurut kamu mati itu apa? Nah, kita mesti balik pertanyaan begitu. Kalau misalnya orang yang non-Kristen tanya sama orang Kristen, ya, Allahmu kok bisa mati? Yesusmu kok bisa mati? Kita biasanya kan jawab, ya manusianya yang mati. Tapi harus dikoreksi juga pengertian mati itu apa? Menurut kamu pengertian mati itu apa? Apakah berhenti, habis, selesai, lalu tidak ada lagi, tidak eksis lagi, atau tidak punya keberadaan lagi, atau bagaimana kalau mati itu? Nah, jadi kita juga jelaskan yang dimaksud Yesus mati itu bukan berarti Yesus berhenti, Yesus tidak eksis lagi atau keberadaannya lenyap, ya, habis, enggak kan? Tuhan Yesus mati itu apa sih? Ya, Tuhan Yesus mati itu rohnya meninggalkan tubuhnya. Dan rohnya masih eksis, masih ada rohnya. Dia tidak mati. Secara roh itu dia tidak mati. Ya. Nah, itu kita tegaskan begitu. Jadi sebetulnya enggak ada sesuatu yang hilang di dalam kematian secara jasmani, kecuali memang jasmaninya yang memang udah jadi mayat kan gitu. Ya, dan tidak berarti lalu hidupnya berhenti, enggak kan? Hidup terus berlangsung. Kalau mati lalu hidup itu berhenti, ya kita konsepnya justru salah. Itu konsep orang-orang ateis malahan, ya. Bagi orang ateis itu kalau orang mati ya selesai, sudah, di end, tamat, riwayatnya selesai, nggak ada lagi kelanjutannya. Ya, tetapi Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab menegaskan bahwa orang mati itu rohnya meninggalkan tubuhnya dan menghadap kepada hadirat atau tahta Tuhan. Di dalam menghadap kepada tahta Tuhan itu dia langsung ditempatkan di tempat yang sebagaimana yang sudah ditetapkan. Yaitu orang yang tidak di dalam Tuhan, ya binasa, yang di dalam Tuhan ya diselamatkan. Sudah. Tapi hidup, yang diselamatkan hidup, yang binasa pun tetap hidup. Makanya kalau punya definisi mati itu lenyap, enggak, hidup masih ada. Lalu kalau selamat itu adalah hidup kekal dan mati itu tidak hidup kekal, salah juga, karena orang mati itu tetap hidup kekal. Tapi hidup kekal dalam penghukuman. Nah, ini supaya clear ya, pengertian kita tentang kematian itu clear, bahwa kita baik binasa, baik selamat, sama-sama hidup kekalnya. Ya, roh manusia itu tidak lenyap, tidak musnah. Roh manusia itu kekal, tapi bukan dari kekal ke kekal ya. Kalau dari kekal ke kekal itu Allah. Tapi roh manusia bukan dari kekal ke kekal. Roh manusia itu baru istilahnya muncul pada saat manusia itu mulai hidup. Yaitu definisi hidup adalah waktu waktu sperma bertemu dengan sel telur. Dan waktu itu terbentuk sel itu menjadi hidup dan mulai berkembang. Nah, itulah hidup, dan itu nyawa sudah ada di situ. Itu kebanyakan orang reform sih percaya itu. Tapi ada kepercayaan lain, entah dari Katolik atau dari mana, katanya sampai umur berapa hari baru ada rohnya, katanya gitu. Kita enggak, kita begitu detik itu
pertemuan sperma dan sel telur langsung membentuk satu sel yang hidup dan berkembang, itulah nyawa sudah ada di situ. Nah, itu dimulainya nyawa, dan ada mulainya tapi tidak ada akhirnya. Nyawa Anda dan saya itu ada mulainya dan tidak ada akhirnya. Lalu perbedaan tempat yang disediakan itu yang membedakan kekekalan kita. Jadi kekekalan kita di mana? Kekekalan kita bersama Bapa di surga atau kekekalan dalam hukuman yang paling mengerikan. Ya, hukuman yang paling mengerikan itu bukan sekedar, memang Alkitab kan bilang ada kertak gigi dan sebagainya, itu Tuhan Yesus pernah mengatakan ya, kertak gigi, gambaran yang sangat mengerikan sampai ada kertak gigi. Lalu kita gambarkan dengan ada api panas ya yang mengerikan. Ya memang di Alkitab ada gambaran-gambaran begitu ya. Neraka itu seperti api panas dan sebagainya, tapi yang hal yang mengerikan yang benar-benar yang dinyatakan oleh Alkitab bukan sekedar api, bukan sekedar kertak gigi, tapi yang dimaksud adalah kita dalam penyiksaan. Artinya penyiksaan itu kita dalam kengerian yang paling ngeri, yaitu berpisah dengan Allah dalam kekekalan. Sedangkan orang-orang yang sekarang masih hidup yang berpisah dengan Allah, ya itu masih dalam kategori bisa domba, bisa lalang kan. Yang sekarang ini masih dalam keadaan berpisah dengan Allah. Yang masih hidup, ya masih hidup. Jadi mungkin ada, bukan mungkin ya, memang ada dua macam itu. Ada yang masih berpisah dengan Allah, yang masih hidup sekarang ini. Ada yang memang calon domba, yaitu orang-orang pilihan, dan yang memang adalah lalang. Bukan saya, mungkin ya yang lebih tepat adalah mereka adalah domba dan kambing atau gandum dan lalang. Itu. Jadi ya itulah sebetulnya kematian itu bukan habis dan lenyap, ya. Tidak kekal. Jiwa atau nyawa itu kekal, ya, dan tidak lenyap. Nah, ada teori-teori yang mungkin ini sudah dibahas di eskatologi ya. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha baik, dan Tuhan yang maha baik itu enggak akan tega kalau nyawa itu dalam penyiksaan yang kekal. Dan Tuhan tidak mau ada semacam semacam gambaran kengerian yang terus-menerus dalam kekekalan. Tuhan tidak mau itu. Makanya ada teori yang mengatakan nanti pada saat tertentu setelah penyiksaan itu berlangsung, lalu mereka semua lenyap dan habis. Yang disiksa di neraka itu lenyap habis. Ya, mungkin kena api neraka sampai akhirnya musnah, sudah musnah tak berbekas. Dan yang tetap selama-lamanya adalah yang bersama dengan Tuhan. Itu yang tetap selama-lamanya. Yang lain musnah semua. Ya, ada teori begitu. Tapi saya sampai hari ini ya percaya bahwa penyiksaan itu kekal. Kalau ditanya apakah
Tuhan itu kok tega menyiksa orang dalam kekekalan. Ya, karena aspek daripada atribut Tuhan itu kan bukan hanya kasih saja, tapi juga ada keadilan. Ya, Tuhan bukan hanya mengampuni, tapi Tuhan juga menghukum. Jadi kalau aspek tadi orang-orang yang disiksa itu dilenyapkan, berarti dalam kekekalan itu Tuhan sudah tidak lagi menjalankan yang namanya keadilan dan hukuman. Karena udah lenyap kok. Yang dihukum sudah lenyap, yang dihakimi juga sudah lenyap. Jadi Tuhan yang adil dan yang menyatakan hukumnya itu sudah nggak berfungsi lagi karena yang dihukum sudah habis, sudah lenyap. Nah, saya punya pegang suatu pernyataan yang dinyatakan dalam Alkitab bahwa ya orang yang memberontak kepada Allah itu ya dihukum dalam kekekalan atau disiksa dalam kekekalan. Ya sudah, kita terima kebenaran itu, nggak mikir tega apa nggak tega, kasihan ya mereka menderita dalam kekekalan atau apa. Sudah, mungkin itu malah nggak terpikir kok ya bagi dalam perenungan saya kan pernah mengatakannya. Nanti di alam baka itu kita akan mendapat sukacita karena bertemu muka dengan Tuhan. Sukacita itu membuat kita tenggelam dalam sukacita. Yaitu yang saya pakai gambaran seperti orang mau mati gelagapan kena tsunami itu ya. Ya itu tenggelam dalam sukacita dan anugerah Tuhan yang luar biasa sehingga nggak ada sama sekali pikiran tentang orang-orang yang di neraka itu. Sudah, itu bagian yang terpisah dan bukan urusanmu sudah. Bukan urusanmu lagi, bukan kamu, aduh cek kasihan nih orang-orang yang di neraka itu aku kepengen menolong dia. Sudah tidak ada itu. Ya, lalu kalau ada yang tanya, loh Pak, gambaran yang Abraham sama Lazarus di pangkuannya itu ya, dengan orang kaya itu bagaimana Pak? Ya itu kan hanya gambaran saja. Gambaran dalam arti waktu itu Tuhan mau menunjukkan bahwa kalau orang sudah terlambat, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mau memperbaiki diri atau mau bertobat atau mau menghubungi orang yang masih hidup. Sudah tidak ada kesempatan. Itu sudah bukan urusanmu lagi. Yang hidup tidak ngurusi yang mati pun tidak ngurusi yang hidup. Karena itu saya terus terang memang agak ragu-ragu dengan kebenaran bahwa orang-orang yang mati di surga itu masih mendoakan kita. Saya agak kasih tanda tanya itu karena itu spekulatif dan itu bukan pernyataan yang jelas dalam Alkitab. Karena sebetulnya nggak ada urusan kamu. Kamu mendoakan orang yang hidup itu kamu tidak ada urusan, itu haknya Tuhan. Semua yang hidup ini dalam kedaulatan, dalam pemeliharaan, ya dalam penetapan dengan sempurna. Semua Tuhan Tuhan itu sudah sediakan semua dengan sempurna. Sehingga kamu mau doa apa lagi kamu itu di surga itu? Sudah, kamu itu pasti di surga itu akan tenggelam, itu tadi saya bilang, tenggelam dalam sukacita, kemuliaan Allah yang amat sangat dahsyat.
setiap detik. Sehingga tidak ada urusan kamu mau takutik dengan dunia itu, nggak ada urusan itu. Nah, bagaimana Pak dengan Tuhan Yesus yang masih berdoa buat kita, doa syafaat buat kita? Ya memang Tuhan itu yang punya urusan, bukan saudara dan saya yang punya urusan. Ya, Tuhan Yesus itu yang punya urusan. Tuhan Yesus itu yang atau Allah Tritunggal itu yang memang terus-menerus menyatakan kebenaran dan memelihara orang-orang pilihannya dan menggenapi seluruh rencananya. Itu urusan Allah Tritunggal. Kita enggak ikut-ikut. Ya, saya juga enggak melihat ada tanda-tanda misalnya, wah orang di surga itu bisa diutus Tuhan untuk menolong kita di bumi ini. Sehingga kita boleh minta tolong orang mati untuk menolong urusan-urusan kita. Ya, mungkin orang tua kita yang sudah mati, kakek kita dan sebagainya, atau saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Kita bisa minta tolong dia kalau kita ada kesusahan, kita panggil dia, kita minta dia untuk membantu kesulitan-kesulitan hidup kita. Enggak ada itu sama sekali. Tapi kalau malaikat diutus Tuhan untuk melindungi anak-anaknya, ya. Kalau itu saya percaya, itu jelas. Di Alkitab jelas sekali bahwa malaikat-malaikat itu diutus Tuhan. Tapi tidak ada orang mati diutus Tuhan. Nah, satu-satunya gambaran orang mati yang ketemu orang hidup, ya, roh orang mati ini yang ketemu orang hidup, ya Samuel ketemu Saul, Raja Saul. Tapi terus terang membahas itu, ya ini kan berhubungan dengan kematian juga ya. Apakah benar-benar itu roh Samuel berjumpa dengan Saul? Saya terus terang condong mengatakan tidak. Itu bukan Samuel. Karena banyak atau ada beberapa faktor yang bagi saya kontradiktif. Kalau kita menerima bahwa itu betul-betul roh Samuel yang ketemu Saul, itu kontradiktif dengan prinsip Alkitab. Ya, karena memang tidak pernah ada roh orang mati mengunjungi orang hidup dan ngajak ngobrol. Itu tidak pernah. Tidak tercatat satu kali pun dalam Alkitab, kecuali tadi Samuel, roh Samuel datang untuk berjumpa dengan Saul. Ya. Boleh tanya, Pak? Silakan, Pak Aryo. Jadi boleh dikonfirmasikan, jadi seolah-olah antara orang mati dan orang di neraka dan di surga itu ada suatu jurang yang tak terseberangi, artinya sudah pisah sadel antara neraka dan surga. Yang di surga itu semuanya linier menghadap ke depan semua dengan euforia kebahagiaan. Nah, tidak noleh ke belakang lagi ke masa lalu. Seperti yang istri Lot lah. Gitu. Terus yang di neraka juga ada tembok pemisah yang sudah tidak bisa lagi melihat kemana-mana, hanya melihat ke belakang tentang segala hal kemenyesalan atau hal penderitaan yang luar biasa. Kekal, dua-dua pada kekalnya. Yang satu euforia kekal kebahagiaan, yang satu euforia kemenyesalan dan kesedihan dan kertak gigi kekal. Ya. Mereka tidak ada hubungan apapun lagi, ada tembok atau jurang yang memisahkan mereka, putus deh. Ya, mungkin gitu, Pak. Benar Pak, enggak, Pak? Ya.
Selama ini saya percaya yang itu. Meskipun kembali lagi dunia orang mati itu dunia yang misteri ya. Kita tidak bisa menerjemahkan 100% pasti itu benar seperti itu. Karena kita sama-sama nggak pernah ke sana. Kecuali pendeta yang pernah jalan-jalan ke sana, ikut tur ya. Tur ke surga dan tur ke neraka itu perkecualian. Dan itu saya yakin itu tambah banyak bohongnya. Sudah nggak benar semua sudah. Karena yaitu Tuhan itu sudah memberikan batasan. Nggak bisa kita mau enak-enak jalan-jalan. Ayo yuk, kapan-kapan yuk tur yuk ke surga ya. Kita bisa berkunjung, besuk di sana, ketemu reunian dengan teman-teman kita yang kita sudah kangen. Nggak bisa. Tidak pernah terjadi itu. Itu hanya khayalan manusia. Ya, kalau di neraka bagaimana? Ya sudah, di neraka itu orang, kalau saya begini ya, pikiran saya orang di neraka itu juga mungkin tidak ada mikir-mikir masa lalunya, sudah tidak ada. Karena yang dia pikir saat itu adalah bagaimana dia sengsara. Ya. Dan itu semua yang dia alami itu sepatutnya dia alami. Ya, karena dia memang orang yang memberontak kepada Allah. Sudah itu aja. Tidak ingat perbuatan ini. Pokoknya penuh dengan kengerian. Saking ngerinya itu sudah tidak mikir apa-apa. Yang dia pikir itu adalah dia benar-benar mengalami kengerian. Ya, entah itu namanya kesakitan atau penderitaan atau apapun, pokoknya yang gambaran-gambaran yang paling mengerikan itu ya saat itu yang dialami. Sehingga tidak bisa mikir-mikir yang lain lagi. Ya, sama seperti yang kebahagiaan itu tidak bisa mikir apa yang lain lagi kecuali kebahagiaan yang amat sangat dahsyat. Yang kengerian yang amat sangat dahsyat. Sampai nggak lalu, oh iya aku dulu pernah nyuri mangga ya toh. Aku belum minta ampun sama orang yang mangganya aku curi, atau aku dulu pernah berzina, aku pernah apa. Itu sudah lalu, itu sudah nggak usah diurus. Sekarang yang terjadi adalah kamu mengalami hukuman yang setimpal. Ya, yang setimpal dan hukuman yang sepatutnya, ya terimalah itu. Sudah, tidak usah protes-protes, tidak ada protes-protes. Kenapa aku begini? Sudah, kamu sudah sepatutnya menerima itu. Ya, oke lah. Tapi ini semua juga kan ini semua hanya spekulasi semua ya, spekulatif. Artinya kita memang betul-betul nggak pernah ke sana. Tapi paling tidak ada sedikit-sedikit firman Tuhan yang meneguhkan kita bahwa nanti di sana itu apa yang terjadi. Itu ada sedikit gambaran-gambaran yang dinyatakan dalam kitab suci. Ya. Pak, boleh tanya, Pak? Silakan Pak Endato. Pak, tadi Bapak menyebutkan biarlah orang mati mengurus orang yang mati. Saya teringat dengan Matius 8 ayat 21 sampai 22, Pak, tentang mengikut Tuhan Yesus itu. Boleh saya bacakan, Pak? Ya, silakan. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ini mohon penjelasan, Pak. Gimana kok orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka? Itu mungkin antropomorfis ya, Pak ya. Tolong penjelasannya, Pak. Ya.
Ya, itu konteksnya adalah orang yang mau ikut Kristus tapi dia belum siap memprioritaskan Kristus dalam hidupnya. Dan Tuhan mendidik orang itu, kamu kalau mau ikut, ya benar-benar ikut. Prioritas hidupmu adalah untuk Kristus yang dia mau ikut. Tapi kalau mau ikut masih urusan ini, urusan itu, ya berarti kamu itu memang belum belajar atau belum sadar bahwa kamu kalau mau ikut Kristus itu harus prioritas. Nah, itu. Sama seperti misalnya gambaran istri Lot yang sudah dilepaskan lalu dibilang jangan menoleh ke belakang. Dia menoleh ke belakang, jadi tiang garam. Ya, karena masih ingat yang harta yang tertinggal dan sebagainya. Ya, jadi dia hatinya tidak sungguh-sungguh memenuhi panggilan Tuhan. Ya, oke. Itu yang Tuhan mau ajarkan, ya. Tuhan mau ajarkan untuk prioritas. Tapi apakah benar-benar semua manusia bisa prioritas? Ya, jawabannya pasti belum. Saudara dan saya pun juga belum mampu berprioritas. Tapi arah kepada prioritas itu sudah jelas. Untuk kesadaran bahwa Allah satu-satunya yang patut dipuji dan dimuliakan itu sudah jelas. Ya, cuma kan masih proses dibentuk, proses untuk mau belajar mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Ya biarlah yang mati menguburkan yang mati, artinya bukan lalu ada orang mati ngubur orang mati, tidak bisa ada orang mati ngubur orang. Ya orang mati yang tidak bisa ngubur gitu. Tapi yang dimaksud Tuhan tuh kalau kamu mau prioritas dunia ya silahkan kamu di dunia aja. Kalau kamu mau ikut aku, berarti kamu prioritas aku. Maksudnya begitu sih. Jadi bukan lalu tidak perlu ngubur orang mati. Kalau tidak perlu ngubur orang mati, kita semua juga salah karena kita selalu kalau ada orang mati kita ikut mengubur kan. Lalu Tuhan bilang, kamu semua yang ngubur orang mati, kamu tidak beriman dan tidak mau mengutamakan aku. Ya binasa semualah kamu yang mengubur orang mati. Wah ya saya termasuk binasa ini karena saya juga pernah mengubur orang mati. Ya maksudnya bukan gitu pasti. Ya prioritas. Terima kasih ya, Pak. Terima Pak kasih. Aryo nggak laku Pak kalau gitu Pak. Pak Aryo nggak laku ya. Nah. Oke, baik. Malam Pak Andi. Ya, wah ini kalau orang bicara tentang kematian ini seru ini. Silakan Pak Sony. Pak Andi, apakah Pak Andi juga akan menjelaskan mengenai setelah kematian ada yang disebut dengan Firdaus, ada yang dibilang dengan intermediate state dan sebagainya. Apakah itu juga akan dijelaskan nanti? Mungkin enggak, Pak. Mungkin enggak, karena itu kelas eskatologi ya. Ya, Sony harus ikut eskatologi itu. Nah, langsung ditantang sama Bu Willy. Oke. Memang ada pertanyaan juga ya. Maksudnya ketika Tuhan Yesus disalibkan, orang yang disalibkan dia bersama-sama dengan katanya di Firdaus. Kemudian disebut dengan Firdaus itu apakah memang itu surga atau ada kan dikatakan? Kalau itu saya bisa jawab singkat. Kalau itu sudah langsung jawabannya surga. Firdaus sama dengan surga. Oke. Thank you, Pak. Oke. Baik, lanjut. Ya, jadi kembali lagi kematian jasmani itu sebetulnya hanya roh yang meninggalkan tubuh ya. Lalu perpindahan dari dunia sementara kepada dunia yang kekal. Dunia yang fana kepada dunia yang abadi ya. Dari
hidup yang masih banyak penderitaan kepada hidup yang sama sekali tanpa penderitaan. Ini tentunya bagi mereka yang selamat. Oke. Yang berikutnya, nah ini saya mau bahas tentang maut, peran maut. Ya, kenapa saya mau membahas maut? Ya, ini pernah dibahas juga kan di doktrin manusia dan dosa dan doktrin keselamatan tentang maut ini. Ya, tapi saya mau bahas di sini karena memang ini berkaitan dengan tema kematian. Jadi kalau kita ngerti kematian itu hanya sekedar mati jasmani, kita itu nggak mengerti kematian yang dimaksud oleh Alkitab, yang kematian yang sesungguhnya itu. Nah, saya sudah bahas sebelumnya ini kan, kematian yang ada jasmani, ada kematian rohani. Nah, kematian yang rohani ini berkenaan dengan istilah maut ini, ya. Nah, ini ada satu ayat yang mungkin saya hampir belum pernah mengajak teman-teman untuk membahas ini, yaitu 1 Korintus 15 ayat 56. Ya, 1 Korintus 15 ayat 56. Dikatakan bahwa sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, jadi kita mungkin juga belum menyentuh ya, atau jarang atau hampir atau amat sangat jarang lah menyentuh tentang fungsi atau peran daripada hukum Taurat. Sebetulnya penting itu. Kenapa kok Tuhan kasih kita hukum Taurat? Dan sebelum zaman Musa itu tidak ada Taurat. Jadi zaman Adam dan Hawa, zaman Kain dan Habil, zamannya Nuh, ya, zamannya Abraham, zamannya Ishak, zamannya Yakub, zamannya Yusuf, belum ada hukum Taurat. Nah, jadi bagaimana dengan keadaan zaman yang belum ada hukum Taurat? Dan kalau di sini dikatakan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Berarti waktu sebelum ada hukum Taurat, apakah kuasa dosa itu atau dosa itu tidak berkuasa sebelum ada hukum Taurat? Oh ya, jelas berkuasa dong. Ya, kelihatan sekali kan, misalnya bagaimana waktu Adam dan Hawa setelah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, lalu kemudian mereka dikatakan mati. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kuasa dosa itu nyata, meskipun belum ada hukum Taurat. Lalu bagaimana Kain mau membunuh Habil karena kebencian dia kepada adiknya dan mungkin dia iri hati. Itu menunjukkan kuasa dosa. Ya. Bagaimana juga setelah itu manusia yang penuh dengan kejahatan dan mengabaikan Tuhan dalam hidupnya di zaman Nuh. Itu menunjukkan kuasa dosa. Jadi memang tidak meragukan bahwa dosa itu sangat berkuasa dalam hidup manusia. Karena manusia semua sudah jatuh dalam dosa dan semua manusia sudah mengalami bukan hanya tadi mati jasmani, tapi yang terutama adalah mati rohani. Dan itu adalah upah dosa itu adalah maut, dan maut itu artinya terpisah dari Allah. Bagaimana manusia semua sudah terpisah dari Allah, dan itu suatu hal yang
amat sangat buruk. Meskipun saya katakan yang lalu bahwa di balik kejatuhan manusia dalam dosa ada berkat-berkat Tuhan. Ya, ini mungkin jarang tema ini saudara dengar. Di balik kejatuhan manusia dalam dosa ada berkat-berkat Tuhan. Ya, mungkin dalam bahasa Inggris terkenal istilah apa itu blessing in disguise, ya. Suatu berkat meskipun dalam keadaan yang terpuruk atau keadaan yang terkutuk atau keadaan yang terbuang, itu masih ada berkat-berkat Tuhan. Dan itu betul. Dan itu betul, memang seperti itu. Ya, tapi saya belum sampai ke sana. Saya ini mau mengajak saudara untuk melihat masalah maut ini. Ya, upah sengat maut ialah dosa. Nah, upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Di sini dikatakan sengat maut ialah dosa. Ya, artinya bagaimana ya? Itu artinya adalah peristiwa Adam dan Hawa. Ya, di mana waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia akan langsung mati rohani. Nah, jadi sebetulnya dosa itulah yang merupakan sengatnya inilah, dosa itu yang merupakan sengatnya, itu waktu sengatnya itu istilahnya menyengat, ya, sengatnya itu menyengat, maka maut itu terjadi. Nah, itulah maksudnya, ya, sengat maut ialah dosa. Memang harus melalui dosa, baru maut itu terjadi. Kalau tidak ada dosa, bagaimana bisa terjadi maut? Ya, dan itu yang saya bolak-balik juga katakan. Justru dengan terjadinya maut, maka kedatangan Kristus akan digenapi. Kalau tidak pernah terjadi maut, ya Kristus buat apa datang? Tidak ada gunanya sama sekali Kristus datang, apalagi harus disalib. Ya, buat apa Kristus disalib kalau manusia tidak jatuh dalam dosa dan akhirnya mengalami maut? Ya, itu. Lalu kalau dikatakan lagi kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi maksudnya begini, bahwa dengan adanya hukum Taurat, manusia makin menyadari dia dalam keadaan terbelenggu dengan dosa. Ya, manusia makin menyadari dia terpuruk ya dalam dosa. Manusia makin menyadari dia benar-benar dalam keadaan yang tidak berdaya. Hukum Taurat itu makin menyatakan keadaan manusia yang benar-benar tidak berdaya. Alias tidak ada harapan lah. Tidak ada harapan. Memang justru Allah itu memberikan hukum Taurat kan dituntut kan, manusia kan dituntut untuk taat kan dengan hukum Taurat. Tapi tujuannya manusia dituntut taat pada hukum Taurat itu apa? Justru makin menyadari aku nggak mungkin mampu untuk bisa mentaati Taurat. Itu maksudnya. Aku benar-benar tak berdaya dengan adanya tuntutan Taurat. Aku sadar benar aku nggak mungkin mampu.
Jadi apa keadaannya yang mau ditunjukkan dengan adanya hukum Taurat? Aku ini hopeless, sama sekali tidak ada harapan itu. Nah, bagaimana Pak sebelum ada hukum Taurat? Sebelum ada hukum Taurat, Tuhan sudah memberikan Taurat secara lisan. Ya pun belum tertulis, tapi secara lisan yes. Karena Tuhan tuh juga sudah menyatakan firman-Nya. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan sudah berfirman kepada Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, Tuhan sudah berfirman kepada Adam dan Hawa. Dan waktu mereka jatuh dalam dosa, Tuhan tetap berfirman kepada Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Tuhan menyatakan janjinya, perjanjiannya, dan itu firman-Nya kepada Adam dan Hawa. Dan menyatakan firman-Nya juga kepada keturunannya. Ya, kepada Habil, ya, kepada Kain pun Allah juga berfirman. Ya kan? Kepada Nuh Allah berfirman. Kepada Abraham Allah berfirman. Terus itu. Belum tertulis memang, tapi Allah berfirman. Dan itu adalah Taurat. Taurat secara lisan. Dan di Alkitab juga mencatat ada Taurat yang tertulis dalam hati nuranimu. Taurat yang tertulis dalam hati nuranimu. Itu juga mau menunjukkan dengan Taurat tertulis dalam hati nuranimu, menunjukkan kamu manusia tidak mungkin bisa berkenan di hadapan Allah dengan usahamu sendiri, tidak mungkin bisa. Itu yang sebetulnya natur yang dari hati nurani manusia itu, naturnya adalah kamu semua hopeless, tidak ada harapan. Cuma tidak semua orang sadar kebenaran ini. Karena apa? Mata rohaninya sudah buta dan tidak bisa melihat realita. Manusia kebanyakan melihat tipu muslihat iblis. Jadi sebagian manusia percaya kepada tipu muslihat iblis, ya, tipu muslihat iblis yang mengajarkan manusia akan mampu untuk layak di hadapan Allah. Tanpa Kristus pun kamu mampu untuk berkenan kepada Allah. Itu tipu muslihat iblis. Dan manusia tidak paham kalau itu tipu muslihat iblis dan tidak paham kalau itu jebakan iblis. Manusia giat untuk menggenapi hukum Taurat. Baik yang dia tahu tertulis, baik yang tidak tertulis, baik yang tertulis di dalam hati nuraninya. Ya, baik yang tertulis dalam ajaran moral mereka. Ada Taurat, semuanya punya Taurat. Nah, tapi itu semua sebetulnya mau menunjukkan kamu nggak mungkin berhasil, kamu nggak mungkin bisa. Nah, saya mau sedikit sharing, memberikan gambaran tentang pergumulan hidup saya waktu saya masih Kristen KTP. Apa yang ada di dalam diri saya tentang keberadaan saya sebagai Kristen KTP, itu memang ada tahapan-tahapan. Jadi tahapan yang pada awalnya waktu saya masih mengikuti agama orang tua sebagai pengikut tradisi, agama tradisi dari orang tua. Saya cuma ikut aja, tidak ada pergumulan apa-apa. Tapi saya sadar, saya ini sejujurnya bukan orang Kristen. Itu yang ada dalam diri saya. Sejujurnya saya ini bukan orang Kristen, tapi saya ini Kristen. Kristen karena ikut orang tua. Kristen karena ke gereja. Kristen karena ikut tata tertib gereja. Harus ibadah dari kecil, sekolah minggu, remaja, pemuda,
katekesasi, ya dibaptis, ikut semua saya. Tapi sejujurnya saya pikir saya ini hanya ya tradisi, ikut saya tradisi. Kadang-kadang saya merasa ya itulah kekristenan, ya tradisi ini, begitu loh. Saya tidak merasa bersalah atau apa, tapi ada rasa bersalahnya itu begini. Pada saat ada tante saya, ya tante saya itu orang yang bergereja juga dan seringkali mengajari keponakannya termasuk saya untuk rajin baca Alkitab. Misalnya ketemu ya ngobrol gitu. Gimana kamu sudah rajin nggak baca Alkitab? Hehehe, ketawa-ketawa sambil ya kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak. Oh, enggak boleh, harus rajin. Harus tiap hari kamu baca itu. Oh ya. Habis itu belajar rajin baca. Habis belajar rajin baca, lama-lama malas lagi. Jadi digeletakkan lagi. Ya gimana ya supaya bacanya giat? Oh, coba Alkitabnya dicoret-coret ya. Ada kalimat-kalimat yang bagus ya, diwarnai dan sebagainya. Itu ada tuh. Saya punya itu Alkitab saya dari sejak SD. Saya warnai, saya tandai begitu. Tapi saya tetap tidak paham. Saya merasa ini hanya suatu tradisi saja dan Alkitab saya simpan baik-baik. Ya, karena saya harus menghormati kitab suci, tapi saya kadang-kadang malas, kadang-kadang rajin, ya itulah saya. Gitu. Lama-lama saya itu bertumbuh makin dewasa dan makin bisa melihat realita bahwa kekristenan itu bagi saya itu bullshit. Ngomong kosong Kristen itu. Karena mengajarkan kasih, tapi orang Kristen dan orang Kristen saling bermusuhan, ya toh? Di gereja, majelis dengan majelis juga saling bermusuhan. Atau membentuk golongan-golongan, kelompok-kelompok yang saling mau menjatuhkan. Saya mulai dengar itu seperti itu. Karena saya mulai besar ya. Lalu saya makin sinis lah. Buat apa Kristen model kayak gini? Saya makin muak gitu. Saya makin jengkel dan makin menganggap bahwa kekristenan ini hanya suatu sandiwara aja. Katanya kasih. Tapi saya ngomong kosong aja, kasih. Dan saya juga menyadari bahwa saya ini tidak bisa untuk betul-betul mengasihi yang sempurna seperti gambar. Itu juga bagi saya bullshit aja itu. Nah, lama-lama saya tambah malas. Saya tambah lama tambah berani memberontak. Sehingga saya waktu di Salatiga, saya sudah, boleh dikata, sudah nggak peduli lagi dengan kekristenan. Karena saya sudah jauh dari orang tua. Dan saya mau ke gereja, enggak ke gereja kan terserah saya. Kalau dulu kan wajib ya ke gereja itu. Wajib karena harus ikut orang tua, ya naik mobil bersama atau ya pokoknya ada kebersamaan lah ke gereja itu. Sekarang kan tinggal di kota lain sudah lebih nggak usah Tuhan-Tuhanan. Lagi pula di gerejanya, bosan sekali saya di gereja itu ya. Karena dengar pendetanya khotbah ngantuknya bukan main dan nggak ada namanya firman yang hidup, yang memukau atau menegur atau mengoreksi, itu nggak ada. Mungkin sekali-sekali kalau pembicaranya hebat, tanda petik hebat. Ya, pernah saya mendengar Pak Tong waktu saya belum masih Kristen KTP, saya sudah pernah mendengar Pak Tong juga. Wah, ini berapi-api luar biasa. Tapi setelah itu lewat ya selesai lagi, sudah nggak peduli lagi. Nah, itulah saya. Jadi saya merasa kekristenan itu adalah kepalsuan. Waktu itu kepalsuan itu hanya
satu agama yang penuh dengan kepalsuan. Mungkin agama lain juga begitu. Saya anggap ya sama aja. Semua agama sama aja. Hanya kita seringkali memamerkan kesalehan. Kalau ketemu sesama orang Kristen, waduh saya ini masih saleh loh, saya masih orang Kristen loh. Ya, saya masih rajin loh, ibadah dan sebagainya. Nah, itu yang saya lakukan. Padahal saya ini bagi saya omong kosong itu semua. Ya itulah pergumulan saya sebagai Kristen KTP yang sebetulnya Tuhan sudah punya rencana mau menyelamatkan saya, tapi saya belum tanda petik dicelikkan. Saya belum disadarkan, saya belum diinsyafkan. Nah, itu berjalan terus seperti itu, dan suatu saatnya ini yang Tuhan mulai bekerja ya. Suatu saat sepertinya saya tiba-tiba ketakutan masuk neraka. Tiba-tiba ketakutan kalau saya mati, saya kemana. Dan saya sepertinya ketakutan waktu itu karena nggak ada yang jelas. Hidup ini mau kemana nggak ada yang jelas. Saya bingung, saya mau tanya siapa juga nggak tahu, karena bagi saya semua kan munafik ya. Bagi saya semua hanya bohongan, semua hanya sandiwara. Saya mau tanya ke siapapun, saya juga nggak tahu. Saya bingung, tapi akhirnya saya berdoa. Nah, itu luar biasanya begitu. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan benar-benar ada, tolong saya dikasih jalan untuk ketemu Tuhan. Itu doa saya. Padahal saya juga merasa Tuhan itu nggak ada begitu. Bagi saya Tuhan itu nggak jelas. Tuhan itu yang mana juga nggak jelas. Tapi saya cuma bilang gini, kalau Engkau benar-benar ada, tunjukkan jalan yang mana itu. Lalu yang kedua, doa saya yang kedua adalah, kalau Engkau benar-benar ada dan seperti yang tertulis dalam Alkitab, dan Engkau itu hidup, biarlah Engkau juga mengutus saya seseorang seperti nabi yang datang kepada saya dan memberitahu jalan Tuhan yang benar. Utuslah nabi untuk saya. Saya waktu itu menantang Tuhan gitu. Karena bagi saya semua bullshit kan, semua omong kosong kan. Buktikan kalau Tuhan itu ada. Buktikan kalau Tuhan itu nyata. Buktikan bahwa Tuhan kalau memang mau saya berjalan di jalan yang benar, ada orang yang datang sebagai utusan Tuhan untuk memberitahu saya jalan yang benar. Nah, itu hukum suatu pekerjaan Roh Kudus tentunya, yang memberikan hukum Taurat dalam hati saya, dan yang memulai menyatakan bahwa saya itu hopeless dan saya sudah tidak ada harapan. Tapi saya sepertinya masih mau nantang Tuhan. Kalau saya tidak mau hidup sia-sia, saya tidak mau terpuruk dalam keadaan hopeless ini. Saya minta ada petunjuk jalan. Yaitu yang saya benar-benar menantang waktu itu. Dan saya tahu ternyata tantangan itu sudah Tuhan siapkan memang. Jadi bukan saya nantang Tuhan, Tuhan nuruti saya. Enggak, Tuhan yang sedang menyiapkan saya untuk bertemu dengan jalan itu. Melalui saya gelisah, melalui saya mulai risau ya dalam hati saya, mulai pikir saya ini nasibnya bagaimana dan sebagainya. Nah itu. Maka inilah pekerjaan hukum Taurat, ya, kuasa dosa dan maut yang mulai saya sadari dalam hidup saya. Nah, saya percaya orang Kristen yang benar-benar
dipanggil Tuhan akan mengalami juga pergumulan yang sama ke arah ini gitu. Ke arah bahwa aku ini dalam keadaan hopeless dan aku ini dalam keadaan tak berdaya. Tanpa Tuhan menolong aku habis. Aku binasa. Dan aku sama dengan orang-orang yang aku anggap munafik itu dan hanya bersandiwara dalam kekristenan yang cuma main-main. Jadi saya tidak pernah jadi analisa saya begini. Saya selama hidup saya, sebelum saya bertobat dan lahir baru, saya tidak pernah berjumpa orang yang benar-benar Kristen sejati yang merupakan utusan Tuhan untuk menghantar saya kepada Allah yang sejati. Saya tidak pernah ketemu itu. Yang saya ketemu itu kepalsuan semua itu. Ya itu karena memang mata rohani saya kan belum terbuka ya. Jadi yang saya temukan itu kepalsuan, bullshit, omong kosong semua. Termasuk guru sekolah minggu pun saya anggap. Saya sejak kecil sudah memprotes guru sekolah minggu. Saya anggap ajaran guru sekolah minggu itu tidak realistis. Ya, kenapa saya protes guru sekolah minggu? Ya, karena saya anggap guru sekolah minggu hanya cerita bohong. Cerita Tuhan Yesus berjalan di atas air. Saya coba berjalan di atas air, nggak pernah bisa. Ya, saya tanya sama gurunya, bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air? Jawabannya adalah dengan iman akan bisa. Nah, kalau dengan iman akan bisa, berarti saya kalau punya iman, saya minta sama Tuhan, saya mau berjalan di atas air, pasti saya bisa. Ternyata saya gagal terus. Saya coba di rumah berjalan di atas air. Ya, di atas bak kamar mandi. Nggak pernah bisa. Berarti kan omong kosong kan. Semua cerita guru sekolah minggu itu omong kosong bagi saya. Itu saya kecil sudah sekritis itu. Ya. Lalu laut terbelah. Wah, hebat. Bangsa Israel semua menyeberangi lautan. Bagi saya itu hanya mungkin dongeng aja, karena mana sih kita pernah ketemu laut terbelah itu? Ayo coba sekarang tunjukkan kuasa Tuhan. Membelah lautan bisa enggak? Berjalan di atas air bisa enggak? Enggak bisa kan? Berarti kan tipu muslihat. Itu hanya dongeng aja kan? Buat apa kita percaya dongeng-dongeng? Nah, itu pikiran saya. Nah, itu. Ya, oke, saya berhenti sampai di sini. Jadi ini pergumulan antara kematian, takut mati. Ya, takut mati dan pergumulan tentang jalan yang benar itu yang mana. Kekristenan itu adalah suatu kepalsuan, itu yang saya alami. Dan saya waktu itu menantang Tuhan untuk mengutus nabinya untuk datang kepada saya. Saya tidak tahu kalau nabi itu sudah tidak ada ya. Saya bilang di Alkitab ada orang yang diutus Tuhan untuk menegur Raja Daud. Tuhan yang mengutus. Sekarang utuslah nabi itu ke saya. Ya, saya kepengen tahu Tuhan itu masih hidup apa enggak. Tuhan itu masih ada apa enggak. Ya, singkat cerita, betul-betul Tuhan mengutus orang datang ke saya. Saya tidak datang ke dia loh. Dia yang datang ke saya. Itu betul-betul ajaib dan saya tidak pernah kenal dia, tidak pernah tahu dia. Tuhan sudah atur semuanya. Sampai saya ketemu dia dan dia orang yang Tuhan kirim sampai saya bicara 3 jam. Sama dia saya berdebat tentang Tuhan yang hidup. Ya, karena saya sudah tahu teori semua tentang kekristenan. Tapi saya cuma kepengen tahu, buktikan kalau Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan benar-benar hidup. Buktikan. Dan bagaimana saya juga bisa membuktikan saya ini orang yang akan diselamatkan Tuhan. Atau saya ini orang yang sudah pasti binasa. Mana buktinya?
Wah, seru itu. Ya, ya puji Tuhan lah saya bisa menjadi seperti sekarang. Jadi Tuhan sudah membelok-belokkan hidup saya lika-liku, ya, sampai nggak karu-karuan hidup saya. Dan Tuhan sekarang antar saya seperti ini. Dan saya sadar, ya saya setelah jadi Kristen pun saya sekarang makin disadarkan saya bukan orang baik. Dan bukan orang benar. Karena semua adalah anugerahnya. Only by grace. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau sharing juga, ya. Ini kan bicara soal kematian. Jadi menurut saya, ya, nilai paling berharga dalam kehidupan kita sebelum menghadapi kematian cuma satu, yaitu apa? Mengenal Allah yang benar-benar Allah. Dari kesesatan, dari nggak tahu mana Allah yang benar, sampai saya ketemu Allah yang benar. Mana yang Allah hanya palsu, hanya karangan manusia, dan mana Allah yang benar-benar sejati. Itu yang paling berharga. Sebetulnya saya kembali ke akar, ya, yang paling akar. Sebetulnya kelahiran kita yang terpenting adalah bukan kelahiran jasmani, tapi kelahiran kembali. Itu yang paling penting. Percuma orang lahir jasmani, tapi tidak pernah lahir baru. Tidak pernah kelahiran baru. Jadi sebetulnya kelahiran baru, dan oke lah, banyak orang nggak tahu kelahiran baru, tapi pertobatan mestinya tahu. Kapan titik saya bertobat dari hidup antroposentris menjadi hidup belajar menuju teosentris. Dari hidup mengarah kepada kematian, sekarang hidup mengarah kepada kehidupan. Dari hidup untuk si aku, sekarang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu titik balik itu yang paling berharga dalam hidup saudara dan saya. Lebih berharga dari lahir jasmani. Ya, puji Tuhan. Saya lahirnya itu tahun 1978. Lahir baru. 1978. Ya, bertobatlah, jangan bilang lahir baru. Kalau lahir baru mungkin sebelum itu saya sudah dicelikkan, mulai disadarkan, mulai digelisahkan. Mulai digelisahkan itu aja sudah, Tuhan sudah mulai bekerja dalam hidup rohani saya. Sehingga terjadi kegelisahan. Dan ingin mencari mana yang benar, mana yang benar, mana yang benar. Sampai hari ini saya terus mencari, ya, mana yang benar. Maksudnya teologi yang benar itu yang bagaimana. Firman yang benar itu bagaimana. Saya tidak pernah puas. Oh, cukup sampai di sini. Saya sudah tidak perlu belajar lagi. Saya sudah ngerti semuanya. Enggak. Saya terus masih mau belajar. Oke, saya berhenti sampai di sini. Terlalu panjang saya bicara. Silakan, mungkin ada teman mau sharing bagaimana pergumulan kekristenannya, bagaimana hari ini yang dialami. Nah, ini Pak Elia mau bicara, tapi mic-nya kok bunyi, keruduk. Iya Pak, kapan hari saya ada chat dengan Pak Martin tentang dia waktu ikut membantu orang-orang yang COVID. Saya kemudian bertanya kepada beliau, apakah orang-orang yang Pak bantu itu pada saat sudah dilewatkan dari masa kritisnya, dia ada mencari Tuhan atau mau mencari Tuhan Yesus, dalam arti yang bukan belum Kristen. Beliau mengatakan sejauh ini belum ketemu bahwa dia menjadi seorang Kristen.
Saya jadi berpikir begini, Pak. Banyak orang yang berpikir tentang kematian dan sudah dilewatkan kematian. Setelah normal, lupa lagi pada saat-saat ia takut mati. Manusia tuh kenapa sampai segitunya, Pak ya? Bagaimana bisa seperti Pak Andi yang kalau nanti mati, apakah aku masuk surga? Bagaimana bisa mempunyai sebuah pemikiran seperti itu diterapkan dengan seseorang yang sudah pernah mengalami satu titik lolos dari kematian dan dia menjadi sadar, bukan kembali lagi kepada zona nyamannya dia, sehingga dia bisa mencari Tuhan dan bertumbuh di dalam kerohanian bersama Tuhan. Apakah ada satu pola atau kita menyadari di mana sebabnya? Apakah itu bisa ditemukan tanpa kita berpikir itu merupakan karya Roh Kudus? Maksudnya itu usaha kita, Pak. Apakah kita harus bagaimana supaya kita tetap bisa sadar dan membutuhkan Tuhan setelah lewat semuanya gitu loh. Thank you, Pak Andi. Ya. Ya, pertanyaan bagus. Itu dialami oleh saya sendiri juga. Dan dialami oleh beberapa teman saya juga yang pernah sharing tentang pergumulan dia sebelum jadi Kristen. Jadi kita ini pernah mengalami masa-masa misalnya hampir mati, lalu tertolong dan hidup. Dan akhirnya lolos dari kematian dan menjalani hidup, tapi hidupnya akhirnya kembali ke masa lalunya lagi. Maksudnya hidup kembali pada keadaan yang tidak memerlukan Tuhan atau tidak mempedulikan Tuhan lagi. Itu saya juga alami. Karena saya juga pernah hampir mati kan. Waktu masih kecil saya umur kalau tidak salah umur 4-5 tahun saya juga hampir mati. Dan saya sudah didoakan oleh nenek saya, didoakan untuk siap mati, siap bertemu dengan Tuhan. Saya waktu itu sudah berserah. Tuhan meloloskan saya. Dan saya lupa lagi, setelah itu saya jadi anak-anak yang bertumbuh, jadi anak-anak yaitu yang sinis dengan kekristenan itu akhirnya. Saya juga ya mengalami beberapa hal lah, hampir kecelakaan juga, hampir mati dan sebagainya. Tapi ya itu, setelah itu lewat, lupa lagi, cinta dunia lagi. Jadi kenapa seperti itu? Lalu saya mau tambah satu cerita teman saya. Teman saya juga seperti itu. Dia juga jadi hamba Tuhan, tapi sekarang sudah almarhum. Dia pernah cerita sama saya bahwa dia juga pernah mengalami pertobatan semu itu. Jadi dia pernah hampir mati tenggelam, lalu diseret arus air laut yang deras sekali dan dia diseret ke tengah, tapi dia berteriak waktu itu kepada Tuhan, dia menggapai tanah dan dia merembet sampai ke tepi pantai. Wah, sejak saat itu dia katanya langsung berubah jadi orang yang mau sungguh-sungguh jadi Kristen. Tapi akhirnya lupa lagi. Setelah berapa lama kemudian jadi Kristenan lagi. Tapi sejak dia betul-betul bertobat, sejak dia betul-betul tersentuh oleh Roh Kudus, dia tercelikan mata rohaninya sama seperti saya, langsung berubah, langsung komitmen, bahkan sampai dia mau jadi hamba Tuhan. Ya, itu orang yang saya sebut ini dulu hamba Tuhan juga di GRI. Jadi nyata gitu loh, perubahannya itu nyata benar-benar. Karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Memang kalau usaha manusia sudah rasanya hopeless. Nah, kalau begitu apakah kalau gitu usaha manusia tidak ada gunanya? Kalau gitu kita tidak perlu memberitakan kebenaran. Oh enggak. Tidak seperti itu kesimpulannya. Biarpun kita sadarkan itu karena pekerjaan Roh Kudus, kita tetap perlu memberitakan kebenaran.
Kita tetap perlu menjadi saksi karena kita nggak tahu kebenaran yang kita beritakan suatu saat berfungsi bagi orang-orang yang pilihan Tuhan. Ya contohnya kayak orang yang ketemu saya itu. Orang yang ketemu saya ini juga sudah bolak-balik dia mengabarkan Injil kemana-mana, kemana-mana. Dia mengabarkan Injil terus suatu saat dia ketemu saya. Dan waktu ketemu saya Tuhan pakai dia betul-betul untuk membuat mata saya lebih tercelik melihat kebenaran yang dari Tuhan. Padahal dia bukan lulusan sekolah teologi, dia hanya ya seorang mahasiswa waktu itu. Sama, saya juga mahasiswa, dia juga mahasiswa. Ya. Bisa dipakai Tuhan, bicaranya kayak malaikat bagi saya. Luar biasa benar itu. Itu momentum yang seumur hidup saya tidak pernah lupa. Itu titik perubahan hidup saya. Ya, jadi kalau tadi Pak Elia bilang gimana, ya mungkin kita setting atau kita atur atau kita rencanakan melayani orang yang sampai betul-betul orang itu betul-betul bisa berubah. Saya dalam pengalaman saya sudah 40 tahun lebih melayani ya, sejak saya mahasiswa kan saya sudah melayani. Saya menyadari benar bahwa perubahan itu bukan datang pada manusia dan bukan dari usaha manusia, tapi kuncinya hanya dari Tuhan, dan Tuhan bisa pakai manusia siapapun itu, termasuk saudara dan saya bisa Tuhan pakai, biarpun juga cara kita tidak sempurna, Tuhan bisa pakai. Saya ingat sekali waktu saya masih ngawur-ngawur itu, setelah bertobat kan saya ikut ajaran ngawur-ngawur dari kekristenan itu. Saya kan juga bersaksi kepada teman-teman saya. Saya ajak teman-teman saya untuk ikut persekutuan yang saya adakan ya, untuk belajar firman bersama. Jadi firman yang saya juga beritakan ya secara teologi ya ngawur gitu. Firman yang ngaco. Tapi ternyata banyak orang mau percaya dari pelayanan saya. Sampai hidup mereka juga diubahkan. Waktu saya kesaksian, saya pertama kali, saya ingat sekali, pertama kali saya bersaksi dalam hidup saya, karena tidak pernah bersaksi selamanya. Saya waktu bersaksi, saya undang teman-teman saya yang nakal-nakal itu, saya undang semua, ya sesama mahasiswa, dan saya bersaksi. Di dalam kesaksian itu saya gemeter luar biasa, saya tidak bisa, saya bukan orang yang pandai berbicara, saya bicara sampai gemeter-gemeter, tidak karu-karuan, dan saya juga sampai nggak tahu apa yang saya ceritakan. Ya pokoknya saya hanya mau cerita bagaimana pergumulan saya, intinya itu sih, pembicaraannya kacau balau. Tapi setelah saya selesai bicara, teman saya menghampiri saya, lalu dia bilang begini, kesaksianmu membuat hidupku berubah. Wah, sampai saya benar-benar terkejut. Ya, saya pikir wah, enggak ada orang yang mau dengar perkataan saya. Saya pikir wah, perkataan saya ini kacau balau, enggak karu-karuan. Ya, semerawut semua, tapi dia bilang kesaksianmu itu merubah hidup saya. Akhirnya sampai dia jadi pendeta. Ya. Cuma saya enggak reform gitu aja. Saya tidak bisa menghakimi dia juga ya, tapi saya percaya ya itu juga tangan Tuhan lah yang menuntun kehidupan seseorang. Demikian, wah sudah jam 9 nih. Pak Andi, ya, silakan Pak Heru. Menginformasikan saja ada pertanyaan di chat YouTube Pak. Oh di YouTube. Ya. Baik, saya lihat YouTube-nya. Ya, mau tanya Pak Andi dari Hiroshi Watanabe. Kalau seseorang mati suri, sebenarnya jiwanya kemana ya Pak? Apa kalau yang mati suri itu kaum pilihan, apa dia ke surga
saya jawab mati suri bukan mati, tapi semacam tidur. Jadi saya tidak melihat bahwa jiwanya dia kemana-mana, tapi ya dia jiwanya ya kayak orang tidur. Ya, coba kita renungkan, waktu kita tidur, jiwa kita kemana? Hah? Ya, enggak kemana-mana kan. Jiwa kita ya ada di dalam tubuh kita, meskipun ya kita juga enggak tahu bagaimana aktivitas jiwa yang sesungguhnya waktu kita tidur. Ya, itu jawaban saya. Berikutnya, Lingga. Selamat malam Pak Andi, mohon penjelasannya. Berarti kalau orang mati langsung dipisahkan ya Pak, bukan pada saat nanti penghakiman. Yes, dia waktu mati sudah dipisahkan. Tapi waktu penghakiman itu penghakiman yang dilakukan dengan tubuh kebangkitan. Ya, tubuh kebangkitan. Jadi waktu itu juga dinyatakan hukumnya dengan jelas, ya, vonisnya dengan jelas. Ya, kalau orang beriman pasti vonisnya adalah not guilty, tidak bersalah. Kenapa tidak bersalah? Karena darah Kristus yang sudah membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan yang tidak dalam Kristus dinyatakan pemberontakannya kepada Allah, dan dia memang layak untuk dihukum dalam kekekalan. Yaitu dengan tubuh kebangkitan. Yang binasa pun bangkit, yang selamat pun bangkit. Satunya dengan tubuh kemuliaan, satunya dengan tubuh kebinasaan. Jangan tanya saya lagi, gimana Pak rasanya dengan tubuh kemuliaan dan tubuh kebinasaan? I don't know. Kalau soal kayak gitu, bagaimana rasanya, bagaimana bentuknya, sudah nggak ada kriteria sama sekali dalam Alkitab. Saya juga, kalau ada yang bilang, wah itu nanti yang paling ganteng yang kamu akan pakai tubuhmu. Tubuh kemuliaan beda sama sekali dengan tubuh yang fana sekarang ini. 100% berbeda, dan Rasul Paulus pun juga pernah mengatakan tubuh yang fana berasal dari debu dan tanah. Tubuh kemuliaan berasal dari surga. Ya sudah, enggak usah dibandingkan. Ya, saya kok nggak setuju kalau ada orang-orang yang masih berharap bahwa tubuhnya itu nanti akan berbentuk seperti yang sekarang ini, yang paling ganteng atau yang paling cantik. Lalu masih berharap dengan kecantikannya, sudahlah, itu mimpi-mimpi seperti itu tidak ada gunanya sama sekali, karena kita sudah di dalam nilai-nilai rohani. Ya, oke, itu. Baik, apakah ada yang masih mau bertanya? Saya Bapak, saya. Pak Andi. Saya Pak. Oh ya, Ibu Dor. Ibu Dor dulu ya. Iya Pak. Habis itu Pak Eki. Iya. Selamat malam Pak. Malam Ibu Dor. Ya, selamat malam semua. Bisakah dengar suara saya? Sangat jelas. Sangat jelas Bu. Oh iya Bapak, terima kasih karena ini wifi baru. Iya Pak. Saya pernah, ya ada dua hal yang saya mau sampaikan Pak. Yang pertama, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, orang di dalam Kristus maupun di luar Kristus, kalau sudah diperhadapkan dengan yang namanya kematian, itu pada umumnya orang takut, Pak. Ya. Pertanyaan saya ini, apa sebenarnya yang membuat orang takut mati? Apapun kondisinya,
sebentar dulu ya, saya lagi acara. Apapun kondisinya, orang takut yang namanya kematian. Oke. Iya Saya Pak. Itu jawab yang langsung. Bapak dua yang pertama. pertanyaan. Oh ya, Kasus. silakan. Satu pernah tahun 2000 berapa? Entah, mungkin Bapak juga sudah dengar di daerah Jawa Tengah, Semarang, Solo, Wonogiri itu digemparkan dengan satu kasus. Ada orang terkenal yang meninggal, orang Kristen terkenal yang juga menggembalakan jemaat. Meninggal dan orang berdoa 3 hari untuk dia hidup kembali katanya. Nanti hidup kembali. Jadi kebetulan ada teman dosen yang bilang itu orang itu sedang didoakan untuk hidup kembali. Katanya Tuhan yang bilang mau nanti hidup kembali. Jadi mereka berdoa 3 hari. Saya bilang ini hari pertama. Kita lihat sampai hari ketiga. Menurut saya itu tidak akan hidup itu. Karena bukan bagaimana mereka tahu kalau orang itu bisa hidup. Ini dan banyak orang mendoakan, Pak. Hampir Jawa Tengah tuh di situ ada orang Wonogiri, Solo, orang Semarang, mungkin juga Pati sekitarnya mendoakan, Pak. Karena orang itu benar-benar berpengaruh di Jawa Tengah, Pak. Hamba Tuhan yang sangat berpengaruh di Jawa Tengah. Dan akhirnya benar tidak bangkit. Lalu itu memalukan sekali bagi saya karena itu ada hubungan dengan orang-orang kesehatan juga, Pak. Ya, ini bagaimana gereja Tuhan tuh membuat jemaatnya atau paling tidak pemimpin-pemimpin gereja itu mengerti hal seperti ini dan menghindarkan banyak orang dari kesalahpahaman yang begini-begini, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke. Saya jawab singkat ya, Bu, karena udah lewat nih waktunya. Jadi ketakutan akan kematian karena kita punya konsep tentang kematian yang salah. Jadi seringkali kematian itu gambarannya serem, gambarannya menakutkan, dan kematian itu dianggap suatu kutuk atau suatu hukuman, atau nanti dijemput oleh setan-setan dan sebagainya. Nah, itu banyak orang, ini khusus untuk orang percaya pun konsepnya masih banyak yang salah. Kalau orang tidak percaya, kita tidak usah ngomong ya. Konsep mereka sudah pasti tidak mungkin sesuai dengan kebenaran. Tapi kalau sudah percaya, tapi masih banyak yang salah. Ya karena konsepnya beginilah, contoh sederhananya begini ya. Kalau kamu dikasihi Tuhan, Tuhan akan menolong kamu dan melepaskan kamu dari segala mara bahaya, ancaman, bahkan kematian. Jadi kalau orang mati itu sudah tidak disertai Tuhan. Orang mati itu sudah tidak dapat restu atau tidak dapat, Tuhan tidak mengasihi dia lagi sampai dia mati. Tapi kalau Tuhan mengasihi dia, pasti dia nggak mati. Pasti dia diluputkan dari celaka, diluputkan dari musibah, dari gini macam-macam. Sehingga dengan kata lain, orang yang mati adalah orang sial. Orang mati adalah orang yang tidak ditolong Tuhan. Orang mati adalah orang yang terkutuk dan seterusnya dan seterusnya. Itu kebanyakan begitu. Padahal itu kan bukan begitu. Kita mati itu kita pulang ke rumah Bapa di surga. Seharusnya itu menjadi kerinduan semua anak Tuhan untuk pulang ke rumah Bapa. Itu kerinduan anak-anak. Kerinduan anak-anak adalah kembali ke rumah Bapa. Jadi bukan hal yang menakutkan. Ya. Kalau pengalaman tadi ada gembala yang didoakan supaya hidup. Ya, itu sudah terulang-ulang ya, bolak-balik terulang-ulang seperti itu, dan itu juga konsepnya salah. Bagi dia mati adalah kekalahan. Bagi dia mati adalah bukan kemenangan. Bagi dia mati itu suatu yang sial, yang terkutuk, yang bukan berkat Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, pasti dia akan hidup. Nah, ini semua konsep-konsep yang kacau dari orang-orang percaya. Oke, saya langsung aja ke Pak
Eki tadi ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Silakan Pak Eki. Ya, begini Pak. Tadi kan dikatakan kalau kematian itu berarti roh yang terpisah dari tubuh ya, jasmani. Ya. Sementara dia tetap hidup. Nah, itu bagaimana tentang kesadarannya, Pak? Apakah dia tetap sadar? Ya contohlah, katakan papa saya. Papa saya kan sudah meninggal. Ya. 2016 lalu kan sudah meninggal. Apakah dia sadar bahwa saya ini anaknya gitu? Apakah dia mengenal tentang apa nanti kalau ketemu lagi dengan mama saya, dia mengenal itu istrinya dan sebagainya gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang pasti kesadaran itu ada, ya. Cuma kalau ingat yang lalu-lalu, saya nggak menjamin kalau itu masih ingat semua memori yang dulu-dulu masih ingat. Kalau saya jawab, ada yang dimungkinkan ingat, ada yang dimungkinkan tidak ingat. Yang tidak perlu tidak akan diingat. Mungkin yang perlu saja. Yang perlu adalah bagaimana saya bisa diselamatkan orang yang tidak layak ini. Itu kemungkinan besar yang diingat oleh setiap orang yang masuk surga. Bagaimana aku yang tidak layak ini boleh dilayakkan masuk dalam kerajaan surga. Dan jawabannya cuma only by grace. Ya, ada lagu Why have you chosen me? Kenapa engkau pilih aku, Tuhan? Nah, itu juga menjadi suatu pertanyaan. Karena apa? Karena aku bukan orang layak yang patut bisa diselamatkan. Tapi kasih-Mu yang luar biasa dan sangat besar. Nah, itulah yang selalu diingat. Makanya saya tadi bilang, kita nanti di surga sebetulnya sudah tidak ingat apa-apa. Yang kita ingat adalah kelimpahan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang menyebabkan kita terus-menerus memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang terjadi ya. Untuk detail-detail yang lain, I don't know. Kalau untuk istri, di sana sudah tidak lagi hidup sebagai suami istri. Ya, jadi tidak ada gandeng-gandengan. Lu istri gua, ayo kita hidup bersama lagi menjadi suami istri di surga. Tidak, di surga tidak lagi sebagai suami istri, di surga sebagai saudara-saudara seiman. Tuhan Yesus pernah bilang di surga hidup kita seperti malaikat. Maksudnya ya tidak berkelompok-kelompok berkeluarga begitu. Ya itu yang Tuhan Yesus kan pernah bilang kan pada waktu ditanya, kalau ini ada orang yang meninggal, lalu dia menikah dengan saudaranya lagi, lalu meninggal lagi, menikah dengan saudaranya lagi, meninggal lagi, dia menikah dengan saudaranya lagi. Lalu nanti di surga dia itu istri yang mana? Istri laki-laki yang mana? Karena sudah ada 3-4 laki yang dia menikah. Wah, bisa rebutan ya, dan bisa berkelahi di surga karena rebutan istri. Tidak, ini milik saya ya. Nah, Tuhan Yesus bilang jawab dengan luar biasa. Tuhan Yesus bilang, nanti di surga hidup kita seperti malaikat. Tidak ada lagi suami istri. Oke, demikian saudara-saudara, kiranya ini semua boleh ya menambah pengertian kita tentang kematian itu dan juga bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya, mempersiapkan semua itu dengan sempurna, dan kita jalani hidup ini dengan iman ya, dengan belajar berbuat yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan ya, hidup dipersembahkan bagi pelebaran kerajaannya, karena hidup itu hanya sementara dan kita nggak tahu kapan Tuhan panggil, bisa tiba-tiba, bisa masih lama, I don't know. Tapi kita tetap harus bersiap-siap. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Dan saya minta ada yang mau berdoa buat kita semua. Saya boleh minta ini, ada yang namanya
Pak Yohanes Fitzgerald Fangit. Bisa pimpin doa? Bapak Yohanes? Bisa, Pak. Mari kita berdoa ya. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Hidup dan mati ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Melalui Pak Pendeta Andi Halim, kami boleh dicerahkan kembali tentang hidup setelah kematian. Dan itu di dalam tangan Kristus Yesus. Ya. Kami bersyukur kalau kami punya kepastian itu. Ya. Bahwa melalui Yesuslah kami boleh mendapatkan kehidupan selama-lamanya. Amin. Melalui hamba-Mu Pak Andi yang sudah memberikan pencerahan kepada kami mengerti bagaimana iman daripada reform untuk melihat sungguh amat luar biasa kematian orang di dalam Kristus. Terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan berkati Pak Pendeta Andi Halim dalam setiap pelayanannya. Tuhan memberikan kekuatan pertolongan dan berkat di dalam pelayanan hamba-Mu. Kami bersyukur dan mengakhiri acara kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.